Udah gimana? berlalu, dia bikin sekitar 3 kalian lagi, belum juga. Gue kayak apaan nih, biasa banget. Anda Chef Juna apa gimana? Masa kagak bisa? Terbalik, masa gak bisa. Push baik. Tinggal nunggu di meja makan. Komentar Anda pedas sekali, Gordon Ramsay apa gimana? Ramsay apa gimana? Aduh. Bloody hell. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tamu nih. Alhamdulillah ada tamu. Katanya banyak tamu banyak rezeki ya. Alhamdulillah insyaallah. Amin. Moga-moga kita bisa ngais rezeki bareng ya. Amin. Di obrolan babi bu di kesempatan kali ini yang berbahagia, masih di bulan September, masih ngomongin turunan segala aca ucu perpacaranan ya. Perpacaranan. Gitu. Jadi kali ini kami mengundang kedua sahabat kami adalah Radini dan Kims. Boleh beri tepuk tangan ya. Luar biasa. Gimana? Walaupun memang mereka berdua sering bertamu dan kita pun sebaliknya sering bertamu ke rumahnya mereka. Kita lumayan sih paling saling sering bertamu ya. Kalau gue sama Radini kan ya ada di Rapot. Gitu. Kalau kita di mana bang? Kalian tuh seperjuangan sih. Repot mungkin. Bukan rapot, repot. Urusin apaan aja. Iya, pokoknya repot. Udah gitu menghadapi istri-istri Aries kan. Wah, makin repot. Ini kayaknya dari hati ya. Iya, dari hati. Jadi kalau cuma ada rapot, kita udah repot, ada tambahan makin bang. Untungnya bukan. Kalau bukan kan jadi bukan repot. Mata. Terus. Ini saatnya biarin aja. Biarin. Nanti kita habiskan di rumah ini. Iya. Setelah ini di rumah. Gitu. Off airnya. Karena biasa lebih seru off air emang. Benar. Gitu. Tapi justru yang seksi repot itu justru yang ini loh. Apa? Yang mensupport. Oh iya. Bukan berarti kita repot tapi nggak nolongin bang. Justru repotnya karena nolongin kita sebenarnya. Gitu. Suami-suami yang sangat mensupport kita. Betul. Terima kasih. Kita bilang gitu. Enggak, kita emang harus banyak muji karena kalau kan mereka itu deh. Lucu, soalnya mereka tuh kalau lagi misalnya gue sama Radini gitu ya lagi berdua lagi ngobrol gitu. Entar mereka juga ngobrol sendiri. Curhat versi mereka. Iya. Gitu. Lucu. Ini buat yang nonton atau buat yang dengerin di Spotify, lu kalau yang sudah berkeluarga pasti lo ada momennya temen tuh makin dikit kan. Iya. Temen makin mengerucut. Terus akhirnya ya udah lu bisa nongkrongnya, bisa ngobrolnya sama orang yang seperjuangan. Sama-sama sudah menikah, sama-sama sudah punya anak, sama-sama lagi struggling juga. Betul. Ceritanya sama. Iya. Perjuangannya tuh beda-beda, tapi benang merahnya ada. Iya. Ada banget gitu. Makanya mungkin kami sering ketemu bareng gitu. Kita bahkan pernah traveling bareng. Waduh, itu juga banyak banget sih ceritanya. Masalahnya juga nggak jauh-jauh beda. Iya. Pokoknya rempong. Iya. Kami menyebut mereka the rempong. Iya. The heboh. Kalau D-nya D apostrof heboh. Nah kalau Esa Anka adalah debat. Gitu. Karena hobi debat. debat. Nggak bisa Bib. Itu. Kalau kita heboh karena heboh. Mau ini aja heboh banget. Semua perlengkapannya heboh. Waktu di Jepang mau kemana heboh. juga harus ada yang dihebohin. Kalau nggak heboh nggak seru. Gitu. Kalau debat kalau nggak harus ada yang debatin. Apapun mau belok kemana pun. Topiknya apa nih? Ini oke kita debatin. Emang kayak lomba debat aja tapi seumur hidup. Ya mudah-mudahan kita bisa nyalonin jadi pilpres bang. Berdebat duluan kita dari sini. Enggak ada gue mah. Oke, jadi kenapa mereka berdua? Kenapa Radini sama Kim yang kami undang? Karena setiap tamu yang kami undang tuh pasti punya cerita masing-masing ya. Mungkin mirip-mirip, mungkin juga kalian pernah dengar cerita ini sebelumnya gitu. Tapi specifically Baba sendiri itu nggak tahu mereka tuh awalnya. Lu tau oleh gue. Nah, kalau sama Radini kita gini nih. Gitu. Gimana ya? Gitu ya. Gimana ya? Runutannya yang mana ya gitu ya? Runutannya tepat sekali. Karena tahu-tahu aku udah dapat info dari kamu, Radini udah punya pacar baru. Bener. Gitu. Nikahnya pas April Mop.
Emang iya ya. 1 April. Iya, April Mop, betul. Makin nggak percaya lu gua kan gitu. Jadi lu taunya Baba taunya udah mau nikah aja gitu. Iya, udah dekat-dekat mau nikah waktu itu. Kalian kan dipersatukan karena sekarang kayak sesama suami dari kami. Terus ya jadi sering ketemu aja. Cuma sebelum itu kan kalian Nggak belum tahu. Iya, betul. ini kan. Jadi pertamanya itu kita tuh ketemu sama teman baik kita namanya Adra. Dia tuh pemain keyboard. Nah, Adra ini Teman-teman musisi. Iya. Jadi Adra ini ngajakin gue pergi waktu itu. Terus ternyata Adra juga ngajak Kims pergi. Itu di janjian gitu nggak? Jadi emang Adra emang lagi pergi sama Kims kalau nggak salah, habis itu jemput gue ke rumah. Nah gue nggak tahu nih kalau ada Kims. Ada temennya Adra. Oke. Nah Itu tahun tahun berapa ya? Tahun 45. Jangan soal lama nih. Itu intinya udah lama banget. Iya. Nah terus ternyata di malam itu kita bertiga itu sama-sama punya pacar internasional. Pacar gue waktu itu, iya, waktu itu pacar gue orang Australia. Iya. Sep. Chef. Dapat sep juga. Dapat chef juga, masak juga. Ada namanya. Iya. Kearifan lokal. Kearifan lokal ini. Terus Si Kims pacarnya Korea, mantannya. Terus si Adra pacarnya itu Spanyol. geng LDR. Oh LDR juga tuh waktu itu. LDR sama kita LDR semua. Apa jangan-jangan aku LDR sebenarnya ada. Enggak, sebentar. Ini kalian pacarnya segala macam. Ini kalian sekolahnya di JIS ya? Negara banyak banget macam-macamnya. Keren. Mereka keren lah gitu. Dulu IF waktu itu. Oh iya. Tadi F lagi sebel. Asal jangan new konsep bang. Itu di komplek-komplek. Waktu itu kan kalian berarti ya maksudnya masing-masing sama pasangannya. Terus sampai akhirnya gue mau tahu lu tuh akhirnya kayak ketemunya tuh. Nah, waktu itu nih, gitu dan waktu tuh itu tuh gimana? kita bertiga tuh lagi sama-sama galau. Karena aduh ribet banget ya pacaran internasional gini ya. Ternyata sama-sama lah bahasanya ya. Lo berapa lama pacarannya? Ingat gak waktu itu? Lama juga kan? Ada lama. 2-3 tahun gitu ya? Iya ada. Wow. Sama, gue juga 2 tahunan. Iya. Mantan lu Koreanya Korea Selatan, Korea Utara nih bang. Untung bukan Korea Utara sih. Korea Utara udah kena sniper gue bang. Iya. Ada merah-merah. Apaan nih? Kis kok ada merah-merah di jidat lo? Mana gitu. Dor. Iya. Akhirnya gimana? Nah akhirnya udah. Siapa yang putus duluan? Nah udah akhirnya udah malam itu berlalu gitu aja. Udah ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, selesai. Tiba-tiba terus gue udah berganti pacar. Iya dong, pastilah itu Pasti. sih. Pastilah. Suaminya mah udah ketawa doang. Tapi Udah tekbal lu bang ya? Udah. Abis itu ketemu lagi sama dia. Lah kok bisa ada dia lagi? Terus gue sempat lupa dong dia siapa. Din, Kims, Angga. Siapa ya? Sombong anda ya? Enggak, dia kalau Emang lupa? laki-laki susah. Oh iya. Ada keterbatasan. Iya. Kebanyakan. Dulu. Sekarang cuma satu. Terus habis itu, oh iya apa kabar lo? Udah berlalu juga gitu Oke. aja. Itu cuma hi bye. Tiba-tiba gue bikin klip sampai nanti di Hong Kong. Oke. Terus habis itu gue ya langitnya memang lagi gelap. Sendu. Iya. Sesuai Terus dengan hati nih. Betul, gue cepret lah tuh di Insta Story. Nah, tiba-tiba ada yang DM. Wih, keren banget shotnya. Sebentar. Saya akan konfirmasi ke Bapak Kims. Iya. Itu memang ada modus operandi atau memang sekedar muji aja? Ya itu boleh lah masuk dikit. Oh jadi abang udah ngeker jadinya? Ngeker. Waktu itu gue belum putus. Belum putus. Gue belum putus. Oke. Cuman emang udah nggak kemana-mana nih. Udah susah nih. Iya, memang Jadi, kudu bubar. Kudu. Akhirnya lo DM lah nih. Ini lo ngincer dia. Berarti ini bisa dibilang doi dulu dong yang ngincer. Oh iya. Oh iya. Waktu itu udah waktu itu lo udah tahu Dini udah berganti pasangan atau Enggak. Ternyata kamu itu udah tahu karena kamu sering ke sebuah studio latihan, sering nongkrong sama temennya yang punya studio itu, dan ya dia juga teman-temannya kan musisi juga, jadi dia udah mendengar dan melihat kayak loh
ini bukankah itu yang itu kita pernah ketemu. Iya, loh bukannya itu. Nah, terus dia udah gosip-gosip sendiri nih sama teman-temannya. Gosip-gosip sendiri. Asumsi. Udah mulai ya Bang ya. Iya, udah ngeker lah. Nah, Kims, lu udah boleh DM. juga nih, ya kan? Lu DM ini nih ya, DM tuh pokoknya kenapa gak di story sebelumnya? Kenapa lu story itu yang lu DM? Lu inget gak kenapa? Bahkan dia pasti ada sebelumnya ada story dong. Kan pasti kan dari sekian banyak story. Waktu itu storynya Dini kayak benang jahit gak tuh yang rapor? Gue lupa sih persisnya gimana sih. Cuman ya mungkin si Awan itu itu yang di story itu mungkin ini momentum. Iya, mungkin di situ. Netral. Nah, di sini nih gue masuk nih. Terus gue lihat kan Kimswell tuh siapa ya? Pas gue buka oh iya nih. Si dia nih. Si Doi. Lo nyangka enggak? Enggak tapi dong. Dia lagi enggak gitu ya? Sebel banget. Kalian inget gak? Dari abis dia DM lo inget gak kapan akhirnya lo pertama kali jalan bareng gitu? Nggak lama sih. Nggak lama. Kan balik tuh berarti dia dari syuting. Balik. Terus gue juga di saat itu juga gue inget banget gue lagi deket juga sama orang. Pastilah. Dengan nama yang sama. Lucu ya? Hah? Enggak juga. Ini udah ketahu, dia udah pernah tahu belum sebelumnya? Udah pernah tahu. Enggak. Gue lupa sih. Tuhan mudahkan memori otak sahabat saya. Udahlah daripada salah sebut gitu ya. Dan bentar lagi saya kenalin sama jodohnya gitu. Enggak apa-apa kita kasih yang sama gitu. Terus akhirnya ya udah jalan terus akhirnya kita pertama kali makan pinggiran kok. Date pertama. Iya, habis itu kan ke Wiwit. Iya, nonton terus habis itu. Ini hal yang keren loh. Simple banget. Standar ya. Ini hal yang keren gak? Kalau kita tahu Radini yang dulu dan sekarang, saya mau bilang ya gitu. Oke, ini buat pendengar di Spotify, Apple Podcast dan podcast playernya dan juga yang nonton di YouTube, silakan dijelaskan. Jadi Radini itu seperti apa? Maksudnya kan gue kenal dia kan udah lama ya gitu. Gue tahu dia tuh suka dengan kemewahan. Dia tutup mata, dia suka dengan kemewahan. Hal-hal yang glamor. Iya, ketika ketemu sama Kim terus dia mau melakukan atau ke tempat-tempat yang bisa dibilang sederhana untuknya. Bahasa ini mau diajak susah. Benar. Itu gue kayak, siapa laki-laki ini? Jadi gak tau. Ini menurut gue rada ajaib nih di sininya. Lo waktu itu susah gak ngajak dia untuk ke tempat-tempat yang dibilang ini tempat yang ya dia mau diajak susah deh gitu tuh gampang. Emang lo sengaja emang gimana? Atau dia ada kayak gitunya? Enggak sih. Enggak bagus. Lu pede aja. Keren. Karena ya dulu gue dengan segala checklistnya lah. Biasa cewek lah. Pasti ada checklistnya. Tapi nah itu makanya kenapa gue akhirnya memutuskan gue yakin ya sama nih orang nih. Karena akhirnya checklist gue hilang. Karena gue udah jadi gak mentingin checklist lagi. Keren. Apa lo inget gak checklist? Ya di titik mana lu bisa sampai udah deh gitu checklist itu hilang semua. Pokoknya gue sampai yakin bahwa gue nggak bisa kalau nggak ada ini orang. Nah itu dia. Wow. Kamu sebagai laki-laki juga ceritain dong kalau kamu ngelihat Kim sebagai laki-laki tuh dia, gitu tuh. Kim tuh ini itu. Iya. Kalau gue ngelihat dari abang Anggi. Gimana? Jadi saling komentarin nih bang. Pertama kali kenal memang sosoknya emang firm. Maksudnya dia bisa kelihatan dari gesturnya kalau ngeliat sebagai sesama cowok ya bang. Gue tuh ngeliat lu memang lu bisa cuman lu yang bisa ngehandle Radini gitu. Lucunya gitu. Kan gue merhatiin kan orang gue nggak banyak komentar. Mau pacar atau teman gue punya pacar siapa gue nggak pernah komentar. Dia udah capek lah gue ceritain. Ini yang Radini ada pacar baru aja. Yang mana ya? Gitu. Ceritain aja pas akhirnya. True story. Ini lagi dekat lagi. Sama yang mana lagi? Gitu. Sampai akhirnya Kims kamu yakinnya gitu? Iya, sampai di Kims yang mana sih orangnya? Terus gue ngeliat foto lu kan, pas lagi lu pamer. Terawang nggak? Terawang. Gue bawa tuh ke Gunung Sewu. Gue tanyain ke dukun di situ. Ini gimana nih orang yang ini baik nggak kira-kira? Enggak baik gitu. Enggak, gue ngeliat pada saat itu lu lagi berdua foto di lu pameran di Senayan City, gue lupa. Oh iya. Star Wars itu. Iya, gue ngeliat itu. Di situ gue ngeliat, orangnya nyeni ternyata. Orangnya nyeni nih. Karena kan lu berarti
berarti orangnya nyeni. Ngelihat dari nyeninya bisa masuk nih ke Radini. Bisa. Di situ kalian menyambung ya. Nyambung. Iya. Di situ kalian udah nyambungnya tuh. Iya. Cuman keren gitu, maksudnya Radini dengan beberapa cerita masa lalunya terus akhirnya berlabuh di lo gitu. Tadi kan dia udah cerita. Tapi kalau lo ngeliat dia nih apa gitu? Apa yang spesial dari Radini yang bikin lo kayak nih yang membuat lo melupakan Miss Korea Selatan? Drama Korea lewat. Kalau first thingnya ya, kalau gue ya yang sampai sekarang juga gue masih istilahnya apa ya, masih bikin deg-degan gitu. Pasti itu. Maksudnya gue masih melihat dia. Jadi kalau misalnya lo pasangan, kalau menurut gue bukan cuman kita doang yang laki-laki yang tapi kalau menurut gue harus mutual. Gitu, harus sama-sama. Dari sisi apa nih? Perhatian gitu. Gitu. Itu dari pertama itu gue dapat itunya dari dia. Kayak dia caring gitu kan. Udah lebih levelnya udah dari sekedar udah makan. Standar lah. Maksudnya caring ya gini. Maksudnya dalam artian gini, caring dalam artian kalau misalkan lo baru kenal bisa caring, kalau udah lama bisa nggak caring. Benar. Bisa juga. Nah ini tapi dalam artian gini loh, bisa support. Iya bisa lo tanpa dia ngasih ayo gini tanpa gitu. Tapi lo gue ngelihat yang di dia, gue bisa mencontoh dari dia juga. Ngerti gak? Jadi lo dapet hal baik juga dari dia. Iya, apa yang dia kerjain dulu segala macam itu dia pekerja keras juga tanpa kan, dia nyemangatin gue atau gimana, tapi gue jadi ke bawah semangat. Ngerti gak lo? Tanpa dia ngomong ke gue, lo ini dong, lo itu dong. Dia enggak pada saat itu. Cuman somehow apa yang dilakukan tuh menginspire gue juga untuk ya lo tau Aryasnya dia mungkin dia kali ya jadi apa segala macam gitu kayak ambisi jadi kitanya juga ya laki-laki lah ya terutama gitu ya, laki-laki ada magernya ada apanya gitu, apalagi gue juga basic art juga yang idealisme tinggi gitu. Nah itu jadi ada ke motivasi gitu. Kalau itu yang first thing kalau gue dan sampai detik ini ya sampai sekarang itu sangat besar sih kalau gue ini kan dia sih gitu. Itu yang gue ini ya, maksudnya lo appreciate banget. Iya appreciate banget gitu. Kita sebagai ngotot kru ya. Wah, gila sih ngotot kru forever gitu. sih. Tanpa dia harus nyebutin. Iya. Itu yang ahli dalam push yang house. Tadi sore memang gue sama Kim tadi ngobrol berdua sembari ini lagi setting kita memang ada di titik ngobrolin bini kita sama Aries nih bang. Tapi memang nge-pushnya kadang-kadang kita butuhkan memang buat orang yang memang last minute kayak kita berdua. Karena ternyata aku sama Kim ada kemiripan. Iya. Ngerjain sesuatu tuh harus mepet dulu gitu. Tapi emang ada ininya tuh kalau nggak salah emang the power of last minute tuh memang bisa ya. Lo tahu gue kan kalau misalkan gue nih kalau misalkan disuruh ngedesain apa yang tipenya mesti disuruh gitu, ayo dong gini. Nggak bisa. Nggak ada tuh. Biarkan dia sendiri dengan ruangannya dan laptopnya. Begitu jadi kena berentet udah. Gitu, gue gitu tipenya. Bisa tuh gue aja udah. seminggu udah nggak menegur dia makan lupa apa segala. Tapi udah tuh turun gitu bisa. Gitu tipenya. Ya itu kita tadi ngobrol itu sama. Gitu. Karena kalau dia marah, si Baba tuh marah kalau misalnya gue mulai nge-push kayak kamu belum ngerjain ini, dia belum. Udah deh, aku tuh nggak bisa kalau disuruh seperti. Iya sama. Nah sama dia sih gitu. Yang gemes ya. Yang paham kayak gitu siapa? Yang pahamin gitu siapa? Candix. Reza Candika. Iya. Teman yang kita. yang pahamin yang lain. Gue paham lo Kims. Iya. Apalagi kita pernah Oma bertiga. Benar. Jadi emang dia tuh juga tahu kasih Kim sebagai desainernya untuk ruang. Udah kita diam. Gue sama Reza diam. Iya. Tapi Reza juga. Bahkan dia pun juga disuruh diam gitu. Dia pun disuruh diam. Kadang harus suruh diam. Kita ini emang kadang emang harus disuruh diam. Nah makanya yang lucunya tuh gue sama Radini tuh cukup sama posisinya. Kami tuh dulu kalau misalnya dapet pacar yang pacar yang nggak bisa ngarahin, raja. Betul. Kayak lu
diam gitu. Iya, betul. Tapi sekarang kita disuruh diam. Sebenarnya kalau masalah ngarahin, kalau ngomong ngarahin, sebenarnya gue jujur, maksudnya kalau gue sama dia gitu ya. Biar gue gak tau, mungkin ini juga sama lo juga ya, maksudnya Aries ya in general gitu ya. Kalau gue sebenarnya lebih gue balikin lagi ke dia. Gak tau kalau kalian ya, maksudnya kalau gue lo ada isu apa segala macam gini dari dulu nih sampai sekarang gini. Gue tampung, habis itu ya udah kita pikirin udah solusinya jalan keluarnya. Gimana? Kayak gue lempar lagi bolanya ke lo. Sama. Nah, kurang lebih sama. Biasanya begitu. Anka, Bipin nih kalau misalnya lagi mau ngomongin sesuatu, dia mau ngebahas sesuatu. Ya udah apa? Cerita. Gini bab, D A B C D. Ya udah, sebaiknya kamu begini. Kadang dia nggak mau denger juga. Enggak, aku maunya begini. Oh ya sudah, kalau gitu ngapain kamu nanya? Ya kan? Jalanin aja. Iya. Itu kalau misal ini ya keputusan apa? Iya. Ya kan? Jangankan keputusan Bang. Foto aja Bang. Iya. Kenapa foto Bang? Kenapa harus ditanyakan kalau Anda sudah memilih di antara 3 itu? Iya. Ini atau ini? Setuju. Ngapain lo tanya lagi? Padahal dia tahu. Iya. Atau emang 3-3-nya akan di-post. Bisa juga. Ya. Oke, biar kita harus ceritakan lagi supaya jadi nggak bercandaan dapur. Jadi buat mendengar dan juga yang nonton, pekerjaan Anka dan Radini ini memang kurang lebih sama. Sama kecuali di bidang tarik suara. Iya, beda. Tarik suaranya nyanyi, gue nge-MC gitu dong bedanya. Urusan di Instagram biasanya ada berhubungan foto dengan produk klien, kerjaan. Kami berdua nih sebagai Instagram husband, fotoin, kasih second opinion. Betul, bagusan begini nih, kita nyari angle-nya, cepret. Bagusan yang mana, Bab? Ini yang ini. Enggak, aku yang ini. Ya udah, ngapain ditanya. Akhirnya dibahasnya semuanya. Gimana sih sebenarnya? Atau yang kadang gue juga tega juga ya gue nanya. Foto 1, 2 atau 3. Tapi tuh bener-bener cuman beda. Pantang gak tuh? Jadi angle-nya beda tengleng dikit doang. Barang 10 derajat. Paham. Kalau di mata laki-laki ini sama aja. Iya, Baba tuh sering baju bilang, apa sih Beb bedanya Beb? Gitu kayak carilah 10 perbedaan dalam foto ini. Betul. Itu gue kalau ada ujian kayak gitu, Bang, gue juara 1 mulu, Bang. Gue bisa tahu, terlatih. Kayak misalnya di majalah-majalah tuh temukan 5 perbedaan. Nih, selesai. Gue tahu. Udah terlatih gini. Cuman akhirnya proses kita saling kenal, proses kita akhirnya mau tunduk. Ibaratnya tunduk dalam tanda kutip lah gitu. In a good way gitu. Ketika kita memang butuh memimpin untuk satu keputusan, ya kita ada gitu. Cuman kalau misalnya mereka udah harus ngambil alih, ibaratnya ngambil kemudi kapal lagi, ya kita juga nurut gitu kan. Benar. Akhirnya tuh kita ada di titik itu nih gitu. Sampai akhirnya waktu nikah lah gitu ya. Udah nih mereka nikah gitu. Kalian kan mulai dari nol juga dong. Maksudnya dari nikah tuh mereka langsung tinggal sendiri. Kalau kita masih numpang, masih 4 tahun gitu. Kami bolak-balik. Dan kita nggak tahu rasanya gimana sih ketika lo tinggal langsung sendiri gitu. Terus lo inget gak maksudnya kayak day 1 atau week 1 or even first month deh ketika lo menikah, lo inget gak sih apa yang kayak paling ya Allah Kim ternyata gini dan ya Allah kamu udah kebuka semua ketika sudah satu atap kan? Lo masih inget gak? Sebutin satu hal aja yang paling kayak lo gini ya ternyata tuh apa? Intinya pas nikah itu kan kita juga biaya sendiri ya berdua nih. Terus habis itu langsung tinggal sendiri. Ya udah berdua juga gitu ya. Bener-bener dari nol bareng. Itu bener-bener dari nol. Tabungan nol tuh ada. Ya literally gitu. Masa sih gini rasanya. Ada tuh ya. Terus di minggu pertama apa ya kita? Yang gini banget adalah ya tabungannya nol. Kalau misalnya ngomong itu ya maksudnya itu standar lah ya namanya berumah tangga. Wajar. Cuman kalau misalkan bedanya dari tadinya sendiri-sendiri, habis itu berumah tangga tinggal satu rumah bareng, bahkan nggak di rumah orang tua atau masing-masing gitu misalkan. Sebenarnya itu mungkin karena gue udah terbiasa emang gue tinggal sendiri
Iya. Gitu. Betul. Dan gue udah ada di rumah, udah ada yang emang ART juga yang bantuin segala macam, yang emang udah yang emang udah gue udah siapin kalau misalnya ada yang gue udah brief lah ke mereka kalau ini ntar ada ini bakal gini. Ya tapi alhamdulillah sih smooth aja sampai sekarang sih ya. Smooth aja sih. Cuman kan dari kalian tabungan nol ya nol dalam tanda kutip atau nol sebenarnya kalian berdua kan akhirnya berusaha untuk struggling bareng kan gitu. Kalian ingat gak sih kayak usaha atau upaya pertama yang kalian obrolin kayak kita untuk membereskan permasalahan tabungan ini nih kita harus gini deh. Kita harus melakukan sesuatu deh ini. Kalian ada punya Good Croqueton kan? Betul. Tapi itu ada Imani atau sebelum ya? Itu sebelum ada Imani kan. Jadi emang kebetulan kan itu langkah awal kalian waktu itu ya. Langkah awal. Kayak bikin bisnis bareng gitu ya. Karena Kims tuh suka masak banget. Jadi emang dari pacaran gue udah sering dimasakin ya. Kita ya ada ke ini dong. Agak dulu dong. Iya dong selalu dia. Terus gue suka makan banget. Betul. Nah terus tiba-tiba dia come up with ini kroket Belanda. Betul. Dia bikin, wah di situ gue gimana kalau, nah itu kan si anak ambisi ya. Ambisi. Cering gitu langsung. Ini kita cuanin. Langsung gitu. Ini gimana nih caranya? Tapi Kim, lu setuju ya? Dia ini salah satu yang bisa yang dengan segala intuisi dia tuh bilang kalau ini jadi. Bener gitu ya? Gue setuju. Karena gue bikin gue masak segala macam emang sebenarnya niatnya emang cuman buat kita doang kan gitu. Buat dimakan sendiri-sendiri aja. Sendiri aja gitu. Tapi turns out wah ini bisa gini, yakin emang gini. Cobain aja ke teman-teman. Nggak tahu teman-teman juga responnya juga suka gitu. Ya gue serahkan itu ke lo deh kayak gitu. Iya. Tapi kalau Radini recommends lah. Radini recommends. Kalau yang follow Instagramnya Radini itu @Radini suka ngeliat Instastorynya Radini recommends tuh. Nah itu dah. Nah itu. Nah masalah yang direkomendasiin masakan suaminya mulu. Iya. Kan emang enak gitu. Enak. Alhamdulillah. Gila sih. Enggak, itu lo bisa masak memang dari perjuangan karena lo tinggal sendiri ya bang? Iya, lo kenapa bisa sih? jadi gitu. Atau emang lo suka? Emang suka mengulik atau gimana? Nah gue inget-inget lagi gitu ya. Kalau misalnya diinget-inget, bokap gue tuh emang suka masak ternyata, gitu. Bokap gue tuh masakannya enak banget. Oh iya. Kalau ada yang tahu Ade Putri, Ade Putri tuh ketagihan banget sama rendangnya bokap gue, almarhum bokap gue. Tiap lebaran tuh rendang bapak dong, rendang bapak pasti jualan gitu. nggak dulu? Enggak. Oh enggak. Gitu. Bokap gue tuh kalau lebaran tuh selalu bikin rendang di rumah. Dan bikinnya emang pakai kuali gitu dan rendang tuh nggak gampang loh bikinnya. Iya memang. Iya kan? Dan gue waktu itu nggak ya udah aku bikin rendang. Iya. Gitu. Lu cuma naruhin lengkoasnya doang enggak? Enggak juga. Not even. Taruh lengkoas. Nungguin aja bang. Nungguin jadi ya bang. Karena masaknya lama banget. Iya. Ditinggal semalaman gitu. Gue kira sampai ditinggalin sebulan sampai lebaran nggak jadi. Lebarannya pakai apa dong, Bang? Jadi ransum tuh. Makanan tentara nih. Makanan tentara. Awal banget. Iya gitu. Jadi kayaknya emang ini kali ya emang terbiasa. Bahwa selain itu dia juga suka masak yang lain juga gitu. Iya. Jadi gue terbiasa sama bumbu, terbiasa. Lidahnya kebiasa lah gitu sama masakan dia. Kayak rasa rumah. Lidah lo tuh udah kayaknya terbiasa. Sih gitu ya. Kayaknya gitu ya. Terus gitu. ketika lo memulai si bisnis bareng, misalnya as husband and wife, gitu ya, lo pernah kayak ribut gara-gara itu gak sih? Maksudnya beneran yang, aduh ini tuh gini. Jadi malah ternyata usaha yang dilakukan ternyata malah bikin ribet gitu. Ribet dan enggak, kalau ribet ya pasti ribet. Ribut gitu. Pasti. Yang namanya suami istri bisnis bareng menurut gue sih pasti ada itunya. Dan itu emang udah diantisipasi dari awal. Karena udah pasti. Jadi tinggal kita gimana nih nyelesainnya. Nah, salah satu yang bikin keribetan itu adalah waktu itu kita kan bener-bener semuanya sendiri. Kims dari mulai masak, jadi bikin good croqueton itu butuh 3 hari. Oh gitu. Dari mulai bikin kaldu. Dan gue nggak tahu nih, gue bukan orang kitchen kan, yang emang gue tahu segala macam. Takaran segala macam masih agak belabur bang ya. Jadi dari mulai bikin kaldu, bikin adonannya, ngerolnya itu butuh 3 hari. Jadi emang seribet itu. Nah gue kan ya kagak bisa lah ya. Gue cuma nyicip doang. Terus kita dulu gak punya yang bantuin, gak ada. Jadi semua Kim sendiri. Nah di saat itu dia semua sampai ngerol. Wah itu
gue baru tahu itu capeknya luar biasa. Tapi di satu sisi gue udah mulai jualan, pesenannya alhamdulillah kayak dulu tuh peaknya kita pernah satu hari 40 box. Wow. Satu box itu sih 5 biji. Itu tangan kemeng nggak bang? Ngegulung-ngegulung bang? Bang itu rasanya ada momennya dia tangannya kenapa tuh waktu itu? Ada tuh ya. Oh itu kemarin ya tuh. Iya itu salah satunya tuh Sampai gara-gara dia fisioterapi. itu setahun loh gue hilangnya. Iya, gue inget lo tuh sempet gitu soalnya. Ya ampun. Iya apa itu awal-awal pertama itu ya itu rasanya kayak nge-gym bang. Gila. Asli. Gym tangan. Tapi yang berotot malah jempol ya bang. Yang berotot puter mulu. Iya. Kok udah bicepnya. Berarti di titik itulah lo ngerasa wah kewalahan nih gitu ya. Iya. Disitulah Bahkan gue belum. Dan Dini pun sebagai. Lagi hamil juga kan waktu itu? Apa enggak belum? Belum lagi. Belum ya. Oh, oke. Pas itu dia juga sebagai mimin kan. Bener juga. Jadi kita sama-sama kaget tuh. Ternyata untuk memenuhi kuota tuh wah gitu kan. Sedangkan dia juga untuk ngejar orang pesenan. Iya, balas-balesin. Jadi gue tuh benar-benar mencatat semua pengeluaran. Terus gue itu mencatat pesanan, membalas pesanan. Wow. Memesan ojek online itu mabok loh. Satu hari 40. Satu hari 40. Iya kayak gitu Kurang lebih. Wow. Misalkan ya ada yang dikirim juga sih ya. Ada yang bikin. Ya belum lagi kalau Gojek ngasih patokan juga ribet ya. Bang ini bang dari mana bang? Aduh. Jadi bener-bener gue kayak agar putih. Kayak kalau gue jadi lu gue bikin voice note. Tinggal tekan. Agar putih ya. Nih apa ya? Bu saya dari Gojek. Bu saya dari Gojek gitu mulu. Bu saya dari Grab, ganti-ganti aja udah kalau nggak Gojek Grab. Aduh, capek. Parah banget. Nah di awal kayak gitu akhirnya Kim sengaja terus nyari formula gitu. Iya, akhirnya gue diajarin bikin untuk sistem. nge-roll. Oke. Jadi akhirnya bagian roll kita berdua. Iya. Nah itu udah lumayan, tapi ya gue yang makin mabok ya. Stres gue jadi Banyak. tambah ya. Iya. Terus sampai akhirnya kita ada yang bantuin, satu orang yang masak, satu orang yang nge-roll. Nah itu mulai semuanya mulai easier, makin better. Perlahan sistem sudah mulai kebentuk gimana flow-nya segala macam udah. Tapi memang yang harus kita berikan apresiasi terhadap mereka berdua adalah karena di sini kita ngeliat kegigihan mereka berdua saling bantu bahu membahu gitu. Lo kalau berkeluarga ada di titik yang lo nyari duit bareng, ya lo harus saling tolong menolong, nggak bisa. Nggak ada tuh kayak apa ya persentasenya tuh ya let's say misalnya banyakan bapak atau banyakan ibu. Akhirnya tuh pasti pikir-pikir ya tapi kan si Radini sambil sekarang apalagi ngurusin Imani juga. Terus lo juga wah ada yang lain-lainnya juga. Jadi sama ada clothing segala macam mungkin. Iya gitu. Kadang tuh emang hanya perlu siapa yang di case kita. Misalkan setiap rumah tangga tuh ada tuh. Dalam seminggu ada aja masalah. Siapa yang ngalah, siapa yang solutif. Udah gitu aja. Ya kan? Siapa yang lebih sering mengalah dan siapa yang lebih banyak solutif. Kalau ngalah gue bisa bilang di sini ganti-gantian. Oh ganti-gantian ya. Karena kadang-kadang Kim gas juga sih kadang-kadang. Yang bisa saya lakukan hanyalah diam. Betul. Tapi diamnya kan kalau jadi istri dan ibu itu kita harus hati-hati loh. Benar. Kita nggak boleh batin kan? Nggak boleh. Karena doa ibu, doa istri itu kan mustajab banget ya. Hati-hati. Jadi even gue tuh gue nggak mau sembarangan ngebatin, apalagi ngucap. Jangan. Jadi kalau lagi kesel ya gue cuman kayak ini adalah bagian dari hidup ya. Tapi ini point of view yang menarik dari Radini. Gue juga baru luar biasa lu bisa sampai berpikiran begitu karena ya mungkin banyak di luar sana yang memang istri ya mungkin karena memang mau kesetaraan lah segala macam juga ujung-ujungnya ya ikut neken suami juga, efeknya jadi ribut, nggak kesudahan gitu. Padahal memang komando kan memang harus ada di satu orang. Betul. Nah itu kalau gue sih udah menyadari aja bahwa komandonya emang Kims. Benar. Biarpun gue agak push dan ngegas juga, tapi ya nggak bisa. Betul. Dia adalah
Kalau gue ya, kalau gue gitu formulanya. Imamnya siapa ya udah. Benar. Iya. Mau seburuk, mau sengeselin, mau apa ada tuh momen kayak gitu. Cuman kayak tenang. 24 jam cuman satu hari 24 jam udah gitu aja. Besok hari baru bisa lebih baik lagi udah gitu aja. Betul. Ya habis kalau misalkan let's say kalau misalkan kita ada pusing karena apa satu hal gitu-gitu. Iya apa namanya kalau emang ternyata belum bisa di solve, iya nggak usah dipusingin juga gitu kan pada intinya gitu. Kalau misalnya belum ada solusinya gitu kan, kecuali kalau kita udah bisa mengakomodasi si solusinya, gitu kan. Kalau belum ada, ya udah deh kita pikirin nanti dulu deh. Kita bikin yang present aja dulu yang bisa, yang bisa bikin kita happy, yang bisa energinya nggak kebuang gimana banyak. Biar sama lagi, biar sefrekuensi lagi. Gue sebenarnya mungkin lebih sering ya aku kayak iniin ke kamu kayak Bu gitu. Get yourself together aja dulu. Gitu. Itu penting banget gitu loh. Maksudnya lo nggak perlu energi lo sampai segitunya lagi. Betul. Gitu. Kayak gitu ya contohnya. Ya hal-hal kayak gitu kalian saling ngingetin terus gitu. Kalau gue juga gitu kalau misalnya dia marah nih lama, udah kali gitu. Ada tuh yang gitunya. Gue gampang luluhnya saling ngingetin. Dan yang lebih manjur sekarang belakangan Anka ini suka ngingetinnya karena kan memang lagi banyak kasus-kasus ya bukan kasus ya, kejadian-kejadian yang memang orang-orang kok banyak banget yang meninggal gitu ya. Ini true story ya. Anka tuh selalu ngomong, udah namanya umur nggak ada yang tahu. Gue selalu daripada gitu nyesel marah lama-lama. Sumpah gue itu doang. Bener gak? Iya kan? Kalau di lo marah-marah tuh. Marah-marah kan. Kalau kadang tuh itu kan kita kendalanya di situ ya. Maksudnya kita tuh challenge kita. Misalnya gue dan Baba, lo dan Bapak gitu ya. Nah itu tuh adalah kita tuh udah suami istri, ngurus anak, kita kerja bareng. Ya Allah. Gitu. Jadi kadang tuh suka nggak ada yang gimana nih misahnya gimana ya. Otak gue nih kadang suka ini. Tapi kok lo nggak main sama Kion, tapi lo kerja mulu, gitu kan? Gitu. Padahal sebenarnya lah kan itu emang begitu konsekuensinya. Gitu loh. Betul. Itulah hal-hal yang gitu tuh. Ya cekcok udah pasti ada. Apalagi kalau bisnis bareng ya. Gue juga sama Kim juga udah sempat ada juga. Bapak udahin aja gue kurang udah nggak sanggup. Itu tuh udah pasti ada. Udah sempet keucap juga. Cuman dipikir-pikir lagi kayak satu pelanggannya ya masih ada yang beli. Alhamdulillah. Kedua kita nih pernah kita ke Jepang dari uang itu loh gitu. Maksud gue kayak ini menghasilkan. Dan ini emang dibikinnya tuh bener-bener pakai cinta dan resep original, ngerti nggak? Semua tuh dari hati. Jadi kayak ya masa sih lu masa sih terhenti sampai segitu doang gitu. Sedangkan lu punya mimpi ini bisa lebih besar lagi, ini bisa di-develop lagi dengan lebih baik lagi. Dan sayang aja ya. Kalau ngomongin resep original tuh Kim Su selalu suka masak. Maksudnya selama gue main ke rumah mereka tuh dia tuh seneng banget masak. Sebenarnya bahannya tuh ada aja di rumah gitu. Enggak yang mesti kita akan belanja 2 siung bawang merah dan daging enggak gitu. Lo kan yang ada di rumah lo coba deh masak terus tau-tau jadi nih gitu. Dan yang luar biasa dari Kims nih, kan gue masak juga ya. Dia suka menggunakan bumbu-bumbu yang apaan sih? Lu aneh-aneh aja dah bang. Dalam hati gue gitu, bang dia pakai apaan? Oh nih pakai ini rosemary dicampur gitu. Gila gue mentok di lengkoas bang. Gue mentok di serai. Daun salam. Jangan salah itu kunci-kunci juga ya. Kims tuh suka banget explore gitu. Sampai akhirnya kemarin kita baru pas main kita nemuin satu menu lagi yang kalau di Radini recommends tuh masuk ya. Gue gak tahu nih ayamnya kita sebut apa nih baiknya ya. Ayam ini nih rasa coba kamu kalau disuruh nyeritain ayam. Jadi si Baba nih ini info aja ya. Baba tuh belakangan ceritanya lagi mau mencoba mengarah plant based kan. Terus kalau tawarin makan ayam suka nolak daging terutama nggak dulu deh gitu kan. Sampai Hera tuh lo kirimin gue kenceng-kenceng ya bang. Iya gue kan gitu ya. Jadi ini buat kayaknya perlu tuh diet daging ya. Jadi ngaruh abang? Ngaruh. Jadi ada di titik daging memang merah ya. Iya ini sedikit cerita ya. Gue memang karena gampang marah akhirnya gue memutuskan gue berhenti makan daging merah. Cuman kok masih ada marah-marahnya ya. Oke gue coba bener-bener waktu itu seminggu gue nggak makan daging ayam pun mentok di ikan. Lucunya nggak marah. Biasa ada aja apa gitu sekali. Terus mendadak pengen daging kambing dong. Makanlah kambing Idul Adha kemarin tuh. Setelah itu marah lagi.
Anka bilang, udah berhenti aja makan daging. Cuman beda cerita nih ketika waktu itu Radini sebenarnya dia WhatsApp aku tuh agak jam 10 malam aku ingat banget kayak Mbak masih bangun nggak gitu masih sih cuman kan gue kan sih jam 11 tidur ya gitu jadi gue mau kirimin lo ini nih ayam Kim enak banget masa dia bilang apaan ayamnya udah lo pasti suka gitu waktu itu jam 11 malam jam 11 malam ya nggak jadi besokannya gue makan lah tuh sendiri ya kan aduh enak banget si anak ayam Tea makan serasa di bawah tuh lantai bawah, gue di atas. Gitu bumbunya tuh antara mau ke rempah, nggak jadi jangan kejauhan. Terus mau ke yang apa ya ke arah-arah yang manis tapi nggak manis juga nggak manis. Unik lah. Jadi tuh baru rasanya di gue gitu. Terus dia ngeliatin yang mana Beb? Awalnya gue nggak tertarik karena ayam. Ya ayam lagi, tapi ya udah. Tapi entah kenapa. Kan dia makan di bawah, baunya nyampe ke lantai atas. Mungkin karena pengaruh AC juga kali ya. Kalau di kartun terbang tuh Bang. Iya. gitu. Iya. Kalau di Tom and Jerry. Iya, ada ininya Bang. Iya, kayak Casper. Sampai ke bawah tuh kan. Apaan nih? Gitu kan. Nih bawain. Dapat 2 potong, gue cobain. Masya Allah, enak banget. Ini true story ya kejadiannya emang. Ini ayam apaan? Lo kalau misalnya sempat lihat di story si Baba dia juga sempat tuh itu story. Sampai nelpon Kim. Sampai gue telepon. Gue bilang, true story nih. Gue telepon kan, Bang, lu bisa kaya jualan begini Bang. Amin. Karena tujuan kami ini kan memang pengen jadi orang kaya ya, biar lebih berkah lagi gitu. Amin. Manfaat buat banyak orang gitu. Karena terasa, maksudnya gue baru merasakan satu menu kan biasa kalau kroketan bisa dibilang itu cemilan lah. Ini kan main menu makanan yang memang favorit orang Indonesia nih udah ayam tuh udah paling gampang. Iya makanya sampai akhirnya ada menu itu terus jadiin aja apa nih? Jadiin aja. Itu gimana Bang? Jadi sebagai yang bikin. Awalnya tuh udah lama ya Bu ya? Awalnya tuh udah lama banget. Dia bikin. Ini biasa kan dia. Aku mau masak malam ini. Oh ya udah ya kalau saya mah tinggal nunggu aja. Nunggu. Apalagi nih? Inovasi apa lagi nih? Ini masak apa? Jamaican jerk chicken. Tuh kan? Woyo. Jamaican jerk chicken. Gue mentok ayam bakar tuh ya bumbu Bali, bumbu rujak, bumbu kecap. Terus? Ini gue juga apa nih ya? Gue juga belum tahu. Oke. Begitu gue makan, wah gila. Gue kan jujur ya. Apalagi sama suami sendiri. Gue kalau terakhir waktu Good Kroketan sensasi ini sama nih. Benar. Nah gue itu kalau urusan makanan gue nggak bisa nggak bohong. Kalau enak gue bilang enak, kalau enggak gue pasti akan bilang kurang ini nih gitu. Nah ini pas di gigitan pertama gue kayak gila, ini gila, apaan nih? Sumpah ini gue mau ini gue langsung kan, ini mau gue cuanin nih. Kalau Radin yang sudah berkata, maka kun payakun. Jadi. Gimana caranya jadi? Gimana caranya gue nggak tahu. Coba udah gue menikmati, abis itu udah kayak sekitar minggu depannya. Berlalu minggu depannya bikin lagi, lah beda. Kok kagak kayak minggu depannya lah kayak beberapa lama lagi. Lah kok gak kayak waktu itu nih gak memorable nih rasanya. Aduh. Ya gue jadi Radini rekomend sekarang ini. Apa ini? Iya gue jadi. Tolong usahakan. Nah di sini push lu. Aries nih. Coba gimana caranya? Coba bikin yang kayak waktu itu. Kata dia, ya gue juga kagak nyatet ya Bang. Bener. Udah gimana? Berlalu dia bikin sekitar 3 kalian lagi. Belum juga gue kayak apaan nih biasa banget. Anda Chef Juna apa gimana? Masa kagak bisa. Terbalikin, masa gak bisa. Push baik. Tinggal nunggu di meja makan. Komentar Anda pedas sekali Gordon Ramsay apa gimana? Gordon Ramsay apa gimana? Aduh. Bloody hell. Gila. Terus akhirnya lo sampai lah di titik lo bisa menemukan si resep itu kembali gitu ya. Semacam gitu gak? Semacam menemukan standarnya lah. Oke. Menemukan standarnya dia yang lebih tepatnya ya. Apa namanya? Jadi gini, waktu pertama itu gue bikin itu sebenarnya standarnya, gitu.
Tapi memang lebih pedes ya dulu ya yang pertama kali ya. Memang lebih pedes gitu. Tapi itu standar bisa gue bilang karena dapat semuanya. Jadi ayam si gue ceritain si ayamnya. Jamaican jerk chicken biar yang nonton dan yang dengerin bisa ada gambaran si Jamaican jerk chicken ini seperti apa jadi rasanya. Jamaican jerk chicken itu jadi ceritanya itu dulu kan dibikinnya sama pengungsi kalau nggak salah ya ceritanya sejarahnya orang Jamaican kan banyak pengungsi dari Ethiopia ke Jamaika. Oh gitu. Pulau Jamaika kan gitu. Ke Haiti lah itu daerahnya Haiti ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ke arah situ banyak yang ke situ ada Jamaika, ada yang ke Guadalupe, ada segala macam. Nah pokoknya selama perjalanan mereka itu biar nggak di ambush sama kolonialisme atau apalah gitu yang ingin mereka itu. Mereka untuk makan mereka bikin tuh si jerk chicken ini diumpetin dibakar tapi di dalam mereka. Jadi nggak kelihatan. Dan itu bisa dan konon katanya itu bisa dimakan sampai bawa jalan berapa hari gitu. Mirip-mirip rendang lah ya. Gue mau bilang orang Padang dengan rendangnya ibaratnya. Tapi ini orang Jamaika. Iya gitu. Jadi biar nggak asapnya keluar mereka tuh dipendam. Dibakar gitu. Mungkin kayak orang Papua tuh kayak masak batu di dalam tanah gitu kali ya. Dan menggunakan bahan-bahannya ya gitu yang khas dari sana ya. Dan kalau lo lihat emang sebenarnya kalau misalkan dibilang ayam bakar memang tapi sangat rempah banget sih Betul. Cuman itu masuk sih ke lidah. Maksudnya ke lidah orang Indo. Itu masuk karena bukan yang kemudian pakai bumbu yang kita entah berantah enggak. Kalau istilah gini, kalau ayam bakar di orang kita kan ya banyak kecapnya aja kecap dan bumbu-bumbu sini lah ada ketumbar, ada apa segala macam kayak gitu. Nah kalau ini lebih banyak lagi sebenarnya. Itu udah kira-kira lebih dari 11 bumbu rahasia belum Bang? Rahasia. Kalau 15 KFC ya. Oke, nanti. Gitu. Jadi ini sebuah penasaran yang tingkat tinggi sebenarnya ya. Gitu. Memang cerita tentang si Jamaican jerk chicken ini. Iya, nah terus kalau di guanya sendiri nyobanya itu pertama kayak gitu, dia bilang itu dia suka banget, itu gue juga ingat banget itu ini enak banget, gue pun juga sih. Wah, gokil nih enak juga nih pedas manis gini. Nah, abis itu ya itu gagal. Coba kedua, coba ketiga, coba keempat, beberapa kali nyoba deh itu. Wah, benar-benar ada yang totally fail juga ada. Wah, ini gimana kayak waktu itu ya. Sampai akhirnya di yang terakhir gitu. Yang terakhir itu sebenarnya apa ya? Harusnya pedes banget gitu. Cuman gue bikinnya yang emang bisa masuk lah semua. Nah, maksudnya enak ya, tapi pedes ya, tapi lu bisa makan. Yang nggak suka pedes itu akan cuma bilang anget ya di mulut, gitu dong, anget dong di mulut. Jadi nggak gitu. Yang suka pedes ya cocok masuk. Iya masuk. Jadi lucu, rasanya tuh lucu deh. Unik banget. Gue yakin lu belum pernah merasakan itu. Jadi kalau mau merasakannya tungguin aja. Iya, kalau mau merasakan segera ayam itu insya Allah akan segera beredar. Iya. Amin ya. Doain aja ya Bang. Jadi semoga lah kita bisa berjumpa sambil nanti makan-makan dulu kali gitu sini ya. Terakhir buat dari Radini dan Kims untuk orang yang sekarang lagi yang sudah punya pasangan dan memang memulai buka usaha, apa yang memang mereka mau bisnis bareng, apa yang memang harus dipersiapkan? Ini persiapannya bukan harus ini tapi dari lu berdua. Dari lu berduanya. Lo sebagai apa yang harus dilakukan? Seseorang, maksudnya pasangan untuk pasangan lo yang juga akan berbisnis bareng. Kalau menurut gue yang paling penting. Yang paling penting adalah niatnya. Ini bisnisnya buat apa? Nah, kalau kita berdua ya buat rumah tangga kami, buat Imani anak kita gitu. Emang ini buat keluarga lah. Nah, menurut gue kalau emang niat awalnya udah jelas, lurus dan benar, menurut gue sih insya Allah jalannya akan ada aja sih. Dan kita usaha ya. Betul. Setelah niat kalau menurut gue usahanya teammate-nya. Benar, iya sih. Karena itu juga ternyata butuh tim ya. Betul. Kalian berdua doang yang nggak sanggup juga. Dan memang juga diantara kalian memang harus solid dulu baru ngomongin orang lain. Benar. Job desk kita berdua tuh harus jelas dulu. Lo ngurusin apa, gue ngurusin apa. Dan enaknya sih sekarang kan kalau misalkan dulu kan pas Good Croquette awal-awal
kelimpungan, stres. Tapi kalau sekarang bisa diceritain ketawa, ya kan? Jadi emang kita harus ngerasain dulu tuh. Iya sih, bener. Semuanya, gue pernah jadi mimin, gue pernah jadi yang mesenin ini, gue pernah ngerol, hamil-hamil gue juga ngerol. Hamil-hamil ngerol ya. Siapin mental dalam satu tim. Jadi bukan kayak, oh gue masak doang, nggak mau gue minum. Jangan salah, gue masak tapi gue juga nge-mappingin gimana apa namanya kalau misalkan mau nambah ini mau apa bikin dalam pendapatannya berapa gitu itu ya gue mappingin juga projectionnya gitu loh. Oke. Jadi benar-benar butuh apa ya? Pokoknya nggak ada yang ketika lagi berbisnis bareng pasangan tuh lo mungkin ngerasa ini sih gue, ini kan gue otaknya tuh jangan tuh kayak kan berdua ya. Jadi berdua apa-apa. Pun kalau misalnya ada masalah tuh emang harus segera diselesain sih. Nggak bisa tuh kayak nunggu-nunggu gitu. Besok aja lah ngomonginnya. Nggak enak. Apalagi kalau ada suami istri tidur kasur masalahnya. Hubungan loh. Iya. Bangun dia masih enak dan nih kayaknya dia sama gue gitu. Jadi cepet-cepet beresin aja. Gitu. Jadi kapan saya dimasakin lagi? Nah. Jadi kapan itu Jamaican jerk chicken itu? Insya Allah sih segera ya. Insya Allah ya, amin ya. Doain aja. Amin. Nanti kalau udah jadi. Kapan Sa? Insya Allah. Kok jadi nanya ke saya lagi? Bapak Ibu? Kapan ya? Kita tunggu itu menu kesini, ntar kita cobain bareng-bareng biar bisa ngiler sekali. Biar kita bisa juga promosiin juga ya. Iya. Amin. Tunggu aja pokoknya tanggal mainnya. Terima kasih Radini. Terima kasih banyak Radini. Thank you so much. Terima kasih ya. Bye.